Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas kelompok kami tentang mata kuliah Sistem Informasi Laboratorium, Sistem Informasi Sentral Layanan Vaksinasi di Poltekkes. Anggota kelompok 8 itu sendiri terdiri dari saya, Novita Silvarina, Andrian Kuncoro, dan Hesti Kamelia. Sistem Informasi Sentral Layanan Vaksinasi adalah sebuah sistem terintegrasi berbasis komputer, web, mobile, atau desktop, atau platform digital yang mengintegrasikan seluruh proses layanan vaksinasi agar lebih cepat, tepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, sistem informasi sentral layanan vaksinasi juga digunakan untuk mengelola, mencatat, dan memantau dan melaporkan seluruh proses kegiatan vaksinasi pada suatu institusi atau lembaga. Tujuan dari dibuat sistem informasi sentral layanan vaksinasi adalah untuk yang pertama, memudahkan proses pendaftaran dan penjadwalan vaksinasi. Yang kedua, menyediakan database beserta peserta vaksinasi yang lengkap dan rapi. Yang ketiga, memastikan ketersediaan stok vaksin tercatat dengan baik. Yang keempat, membantu petugas kesehatan dalam mencatat dosis dan jenis vaksin yang diberikan. Kemudian yang kelima, memantau KIPI, kejadian ikut pasca vaksinasi. Yang keenam, menyediakan laporan cepat dan akurat bagi manajemen atau instansi. Nah, berikut tabel-tabel dan hubungan dalam database vaksinasi Poltekkes. Yang pertama, tabel peserta. Tabel peserta ini menyimpan data mahasiswa atau dosen atau staf dan masyarakat yang ikut dalam vaksinasi. Di sini ada field ID peserta, kemudian tipe datanya INT. Untuk NIK itu varchar, kemudian nama juga varchar, tanggal lahir date, kemudian ada jenis kelamin char 1, alamat teks, nomor HP varchar, kemudian ada kategori enum atau mahasiswa, dosen, staf dan umum. Kemudian yang kedua ada tabel vaksin. Tabel vaksin ini menyimpan data master vaksin yang digunakan. Contohnya field ID vaksin, tipe datanya INT, kemudian nama vaksinnya varchar, kemudian produsennya varchar, batch numbernya juga varchar, kemudian tanggal kadaluarsanya itu date. Yang ketiga, tabel petugas. Nah, tabel petugas ini menyimpan data tenaga kesehatan. Contoh fieldnya itu ID petugas, kemudian tipe datanya INT, nama petugasnya varchar, kemudian profesinya varchar, nomor STR juga varchar. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Andrian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang keempat adalah tabel registrasi. Field itu ID registrasi, tipe datanya eh, primary key, ID peserta, tipe datanya INT, eh, tanggal daftarnya, tipe datanya date, jadwal vaksin, tipe datanya date time, tipe untuk lokasi, tipe datanya varchar. Yang kelima, tabel vaksinasi. Untuk filenya, yang pertama ID pelayanan, tipe datanya INT, kemudian ID registrasi tipe datanya INT, ID vaksinasi tipe datanya INT, ID petugas tipe datanya INT, dosis keberapanya tipe data INT, dan tanggal pelayanan tipe datanya daytime. Kemudian 6 tabel observasi atau KIPI. Nah, ini ada filenya ID observasi, tipe datanya INT, eh, untuk ID pelayanan tipe datanya INT, terus untuk gejala tipe datanya teks, untuk penanganan tipe datanya INT, untuk lama observasi tipe datanya INT. Kemudian untuk tabel 7 itu ada stok vaksin. Untuk filenya itu ID stok INT,
ID vaksin, tipe datanya INT, jumlah masuk, tipe datanya INT, jumlah keluar, tipe datanya INT, sisa stok, tipe datanya INT, tanggal update, tipe datanya date. Kemudian untuk tabel laporan, untuk filenya itu ID laporan, tipe datanya INT, untuk periode, tipe datanya varchar, untuk total peserta, tipe datanya INT, total dosis, tipe datanya INT, total KIPI, tipe datanya INT, tanggal laporan, tipe datanya date. Kemudian ini adalah hubungan antar database yang direalisasikan. Misal ini ada peserta berhubungan dengan registrasi, karena dalam registrasi itu ada juga ID peserta. Kemudian registrasi juga saling berhubungan dengan vaksinasi. Misal ada ID registrasi juga ada di vaksinasi. Kemudian untuk vaksinasi berhubungan juga dengan vaksin. Nah, vaksin ini berhubungan ke vaksinasi karena sama-sama ada ID vaksin. Kemudian untuk vaksinasi berhubungan dengan tabel observasi karena di dalam vaksinasi itu ada ID pelayanan. Kemudian untuk tabel vaksinasi juga saling berhubungan dengan petugas. Nah, karena sama-sama ada di situ ada ID petugas juga. Kemudian untuk di bawahnya itu vaksinasi juga berhubungan dengan stok karena dalam eh, stok juga ada ID vaksinasi juga ada untuk apa lagi? Dia ada untuk stoknya ya. Kemudian untuk laporan, ini isinya ID laporan, periode, total peserta, total dosis, total KIPI, dan tanggal laporan. Ya, itu saja penjelasan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk presentasi berikutnya, yaitu bagaimana cara pembuatan tabel database. Saya akan coba share screen. Sudah muncul share screen-nya? Sudah muncul belum ya, Kak? Sudah, tapi Ya. masih ini. Sudah, Kak? Sudah, tapi dia apa? Bukan aplikasi. Ada PHP Ma Admin ya? Ketutup sebagian layarnya ada kayak ketutup gitu. Hmm. Sudah, Kak? Kebuka ya? Udah. Ya, oke, baik. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu membuat database menggunakan aplikasi PHP My Admin, yaitu dengan mengklik database, kemudian kita buat nama databasenya sesuai dengan judul
tugas kami yaitu layanan vaksin. Setelah diketik untuk layanan vaksin, klik create untuk membuat judul dari tabel layanan vaksin. Setelah layanan vaksin terbentuk, kita akan membuat 8 tabel yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, yaitu berupa tabel peserta, tabel vaksin, tabel petugas, tabel registrasi, tabel vaksinasi, observasi, tabel stok, dan laporan. Yang pertama, saya akan membuat tabel peserta terlebih dahulu. Di sini untuk membuatnya dengan create new table, yaitu diisi dengan peserta. Dalam tabel peserta yang tadi telah dijelaskan, itu terdapat 8 kolom yang terdiri dari, di sini dibuat 8, create, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terdiri dari 8 kolom, yaitu terdiri dari ID peserta dengan tipenya INT, kemudian diisi untuk kolom primary key-nya, kemudian di checklist, selanjutnya untuk field berikutnya yaitu field NIC. NIC di sini menggunakan tipe varchar. Kemudian untuk field berikutnya diisi nama dengan tipe varchar. Kemudian diisi lagi tanggal lahir, dengan tipenya date. Setelah itu diisi field jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tipenya enum. Kemudian diisi untuk enumnya, untuk jenis kelaminnya laki-laki, kemudian perempuan. Klik go. Untuk field selanjutnya yaitu diisi alamat. Alamat itu menggunakan tipe varchar. Kemudian nomor HP, diisi varchar. Yang terakhir kategori, itu diisi enum. Kategori diisi enum. Kemudian untuk pilihan kategori diisi terdiri dari mahasiswa, dosen, staf, dan umum. Jadi penerima yang bisa mendaftar untuk melakukan registrasi vaksinasi itu terdiri dari 4 kategori tersebut. Setelah itu diisi untuk ininya lengnya 50. Kategori varcharnya diisi dengan angka 50. Setelah selesai diinput, klik save untuk penyimpanan pembuatan tabelnya. Setelah di-save, akan tampil struktur seperti ini. Tampak di sini ID peserta merupakan primary key. Di sini ada lambang kuncinya yang menyatakan bahwa ID peserta itu merupakan primary key-nya. Setelah itu, setelah membuat tabel peserta, kita akan melanjutkan dengan tabel-tabel berikutnya dengan jumlah 8 tabel tadi, yaitu saya akan membuat tabel vaksin.
dengan cara sama seperti tadi, klik layanan vaksin yang telah database yang telah kita buat, create new table, diisi dengan vaksin. Dengan jumlah tabelnya, fieldnya yaitu terdiri dari 5 field, 5 kolom. Kita klik create kembali, kita isi fieldnya, ID kolom dengan tipe INT, diisi untuk primary key-nya, kemudian di checklist, kemudian isi kembali untuk tabel field berikutnya, yaitu nama vaksin. Menggunakan tipe varchar, kemudian produsen diisi dengan varchar. Batch number diisi dengan varchar. Tanggal kadaluarsa diisi dengan date. Untuk kategori varchar, lengthnya kita isi 50. Setelah fieldnya kita isi untuk 5 kolom tadi, kita klik save kembali untuk proses penyimpanan tabelnya. Di sini saya membuat 2 tabel, kemudian saya akan mengisi tabel yang telah saya buat tadi untuk keterangannya, yaitu dengan klik peserta, kemudian klik insert, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisi data peserta yang telah tadi kita buat fieldnya. Ada nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan kategori. Kita isi nicknya dengan 16. Kemudian namanya. Tanggal lahirnya. Jenis kelamin. Alamat. Nomor HP. Kategorinya diisi apakah dia mahasiswa, dosen, staf, atau umum. Kemudian untuk data berikutnya, kita isi juga. Tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin. Alamat. Nomor HP. Kategorinya. Kalau dosen, tinggal dipilih dosen. Kemudian di sini saya menginput 2 data dengan nama Adrian dan Novita. Kemudian kita tinggal klik go di sini untuk proses penyimpanan 2 data tersebut. Untuk melihat data yang kita input berhasil, itu kita klik browse. Nah, di sini ada data yang sudah kita masukkan tadi dengan nama Andrian Kuncoro dan Novita. Jika kita ingin menambahkan datanya lagi, kita tinggal klik insert. Tapi kalau kita ada mau perubahan data, menghapus atau mengedit, kita bisa klik edit. Kalau menghapus, kita klik delete.
Untuk tabel peserta sudah saya isi, kemudian saya akan mengisi untuk tabel vaksinasinya. Untuk tabel vaksin sama seperti tadi, setelah kita buat tabel dengan field yang tadi setelah saya buat, kita tinggal klik saja insert untuk menambahkan datanya. Di sini ada nama vaksin, kita isi. Produsennya, kemudian batch number-nya, tanggal kadaluarsanya. Ini nama vaksinnya. Nomornya, tanggal kadaluarsa, kemudian klik Go untuk proses penyimpanan. Untuk melihat data yang telah kita input berhasil, kita klik Browse. Dua data yang tadi telah saya input sudah masuk ke aplikasi. Untuk penambahan sama seperti tadi, klik Insert, dan untuk ada perubahan data, klik Edit, ataupun menghapus, klik Delete. Demikianlah pemaparan